Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan memikirkan aku seorang Kristen dalam konteks kelahiran baru. Yohanes pasal yang ketiga, ayat 3 sampai ayat yang ke-13 akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan hari ini. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang dilahirkan dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana? Kamu akan percaya kalau aku berkata tentang hal-hal sorgawi. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Nah, saudara yang kekasih, sebagaimana sudah kita bicarakan minggu lalu, kelahiran baru bukanlah merupakan sebuah hasil usaha keagamaan seorang manusia, melainkan mutlak anugerah Allah, di mana manusia menerimanya secara pasif, di mana manusia menerimanya di dalam ketidakberdayaannya, di dalam kediamannya. Tuhanlah yang aktif bekerja. Nah, itu sebab tidak mengherankan dalam pembicaraan dengan Nikodemus mengalami kebingungan yang luar biasa ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada dia perihal kelahiran baru ini. Sehingga Tuhan mengatakan, kau ini katanya pemimpin, begitu ya. Pemimpin kok tidak ngerti, kira-kira begitu, saudara. Kalau pemimpin kan mestinya mengerti dong, ini kan ajaran Alkitab, gitu. Tetapi jangan lupa, Nikodemus sebagai pemimpin yang belajar Taurat, yang ternyata melulu belajar di situ, tetapi rupa-rupanya banyak hal yang kurang dia pahami tentang kebenaran yang utuh yang Yesus ajarkan kepadanya. Sehingga bagian ini menjadi semacam satu peringatan kepada kita semua. Ya, bukan berapa lama kita menjadi Kristen atau apa pengalaman kita sehingga kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Tetapi kita mesti sadar betul-betul, kita mesti mengerti betul-betul bahwa pengalaman tidak akan pernah cukup. Rasio kita tidak pernah terlalu hebat untuk mengerti kehendak Allah yang akan melahirkan kita kembali. Nah, karena itu kita harus mengerti baik-baik bagian ini. Sumber kelahiran baru harus kita pahami. Pertama, sumber kelahiran baru bukan perubahan substansi dari natur manusia. Artinya ada satu bagian dari sifat-sifat manusia yang diambil lalu diganti dengan yang lain. Ya, ada sesuatu yang ditarik lalu dipasang yang baru. Tidak, saudara. Kita harus berhati-hati sekali dalam memahami hal-hal seperti ini. Jadi kelahiran baru bukan model seperti itu. Ada sesuatu yang ambil diganti kembali. Yang kedua, kita juga mesti hati-hati, sumber kelahiran baru itu atau kelahiran baru itu bukanlah perubahan temperamen. Mungkin dulu dia orangnya kolerik menjadi sanguistik begitu ya. Bukan gitu loh. Jadi bukan perubahan temperamennya, tapi karakternya. Ya, karakternya, warna karakter atau nilai atau warna atau arah. Sehingga orang yang temperamental, orang yang kolerik tetap kolerik, tapi kolerik dulu bikin dosa menjadi kolerik yang tidak bikin dosa, begitu ya. Kolerik yang dulu mungkin mengambur-ngamburkan hawa amarahnya, sekarang menjadi kolerik yang berpacu dan dengan tegas berbicara tentang kebenaran Allah. Ya, jadi arahnya. Nah, inilah kemampuan lahir kembali yang ada pada dirinya itu. Jadi bukan temperamennya yang dirubah, ya. Bukan pula rasionya sehingga dia makin mengerti kehendak Allah. Ya, artinya ini orang-orang yang mengalami pergumulan karena makin tinggi ilmunya. Wah, lalu dia mengalami semacam satu pencerahan, lalu dia menemukan ilmu yang baru. Tidak. Ini berbeda sekali. Kongfucu pernah mengatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah segala-galanya untuk membawa manusia memahami tentang dunia keilahian, begitu. Nah, saudara, ternyata pengetahuan tidak pernah cukup. Tidak ada orang karena doktor langsung dia bertobat. Ya, tetapi sebaliknya, tidak masalah bagi seorang tukang beca yang bodoh untuk bertobat. Maka orang pintar atau orang bodoh bisa bertobat karena bukan bergantung kepada rasionya, tetapi kepada kemurahan Allah yang dinyatakan kepada dia. Jadi, kelahiran baru bukan perubahan rasio yang menjadi semakin pintar. Kelahiran baru bukan perubahan temperamen
Sehingga orang yang kolerik menjadi sanguistik atau plekmatik dan seterusnya, atau melankolik. Dan kelahiran baru juga bukan perubahan yang bim salabim begitu, langsung sempurna. Tetapi kelahiran baru merupakan sebuah proses yang sempurna. Sempurna pekerjaan Allahnya, tetapi kesempurnaan itu berbentuk dalam proses, ya, di dalam hidup manusia. Jadi saudara jangan pernah berpikir kalau ada orang lahir baru langsung sempurna. Katanya sudah lahir baru, kok begini. Anda mungkin cuma lihat dari segi-segi yang Anda bisa lihat saja, tidak melihat secara keseluruhan. Ya, jadi orang yang aktif di gereja mungkin bisa karena tipikalnya yang kolerik begitu, agak agresif begitu ya. Anda mesti pahami. Selama arah dan tujuannya positif, Anda mesti terima. Mungkin cara-caranya dia mesti belajar. Cara bicara sama orang tua atau cara bicara yang lebih tua, yang lebih senior dan seterusnya. Tapi jangan saudara berpikir karena begitu lalu menerjemahkan dia. Belum lahir baru tuh begini. Gampang amat sih untuk mengkhotbah atau menghakimi begitu ya. Harus hati-hati. Ya. Kecuali dia sudah mapan, sudah jadi pendeta, sudah menjadi orang-orang aktivis yang hebat begitu. Katanya pertobatan sudah lama, tapi masih nggak karu-karuan juga. Nah memang perlu dipertanyakan. Ini sebenarnya orang sudah lahirkan kembali apa belum ini? Udah lahir baru apa belum ini? Ya, tapi dipertanyakan dalam kerangka mengawasi supaya kita bisa menasehati atau memberikan peringatan pada dia supaya dia tidak terjebak, bukan dalam kerangka menghakimi dan menghukumnya, ya. Nah, jadi di sini harus hati-hati juga saudara yang kekasih. Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih, kelahiran baru harus kita pahami di dalam keutuhan itu, di dalam pemahaman seperti itu. Nah, sumber dari kelahiran baru itu kalau begitu apa? Nah, ini yang mau kita bicarakan jadi bagian besar kita. Kelahiran baru adalah bersumber kepada kemurahan Allah atas manusia berdosa. Jadi dia bukan satu inisiatif manusia, bukan pencarian manusia kemudian berakhir dengan penemuan. Tidak. Itulah sebabnya ketika Nikodemus datang menemui Yesus, dan Yesus berkata, "Aku berkata padamu sesungguhnya seorang harus dilahirkan kembali, yaitu orang yang dilahirkan dari roh." Waduh, ini mengejutkan sekali, saudara. Sehingga dia mulai tanya, gimana orang bisa dilahirkan kembali? Ya. Apa aku mau masuk rahim ibuku? Nah, analisa logis dari Nikodemus memang sangat logika sekali. Ya, orang dilahirkan kan dari rahim ibu, akan balik ke rahim ibu lagi dilahirkan kembali. Nah, ternyata Yesus tidak berbicara hal-hal yang biologis, tapi dia sedang berbicara hal-hal yang teologis. Dia tidak bicara hal-hal yang duniawi, dia sedang berbicara hal-hal yang surgawi. Karena jikalau seseorang tidak dilahirkan dari roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Maka di sini Yohanes mengatakan dua kalimat sekaligus ya. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, yaitu baptisan yang disucikan di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Efesus menyebutnya pada pasal yang kelima ayat ke-6, dipermandikan ya dengan air dan firman. Jadi ketika kita dibaptis dalam nama Anak, Bapa, dan Roh Kudus, bukan cuma airnya tok gitu. Tapi kuasa dari Allah yang dinyatakan di dalam ketiga oknum itu memenuhi menaungi manusia itu. Karena jangan lupa pendeta hanyalah alat di dalam pembaptisan. Karena yang melakukan pembaptisan adalah Allah kepada orang yang beriman itu. Sehingga imannya ditumbuh kembangkan untuk terikat kepada persekutuan dengan Allah. Allah melawat dia, Allah menyamar dia, Allah meneguhkan menguatkan dia, Allah membangunkan dan menerima dia sebagai umatnya. Nah, jadi saudara, disitulah orang baru bisa bertemu dan memahami Allah yang utuh. Jadi kelahiran kembali air dan firman membawa manusia mengenal Allah, bukan sebaliknya. Ya, nah di sini saya pikir kita harus hati-hati. Karya kuasa Roh Kudus itu begitu luar biasa. Karya kuasa Roh Kudus itu memampukan, sehingga yang tidak mampu menjadi mampu, kita yang berdosa yang harusnya binasa diselamatkan. Itu bukan jerih payah kita, bukan hasil usaha kita. Bukan karena kita gagah-gagahan, hebat-hebatan bisa mengundang dia dalam hidup kita. Tidak. Karena dia datang, dia hadir dalam hidup kita dengan kerelaannya. Itu sebab orang harus bersyukur betul-betul. Karena sebenarnya kita tidak layak, ya, kita tidak pantas untuk dikasihani. Kita tidak pantas untuk dibesuk, dilawat oleh Roh Kudus itu. Siapa kita ini? Kita orang berdosa. Pemazmur dengan jujur berkata, siapakah manusia ya Allah, sehingga engkau menjadikan dia hampir seperti Allah. Manusia itu kan cuma rumput yang hari ini tumbuh siang pagi-pagi, ditimpa matahari, layu, sore dibuang. Manusia itu kan cuma seperti debu yang ada, ditiup angin, langsung menghilang, tidak tahu kemana. Tapi Tuhan sangat care, Tuhan sangat peduli, Tuhan sangat memperhatikan, Tuhan menolong kita. Puji Tuhan, Allah yang hidup, karunia yang besar, syukurilah. Dengan pemahaman seperti itulah saudara bisa mengerti betapa besarnya kasih Allah. Dengan pemahaman yang sehatlah kita bisa mengerti betapa hebatnya kasih Allah. Banyak orang selalu sebut kasih Allah, amat ajaib, amat besar. Tapi dalam pemahaman yang sangat aneh kita lihat, atau paling tidak bertentangan dengan kasih yang sangat besar. Karena semua berpacu dan sangat bersemangat menilai dirinya yang mendekati Tuhan, bukan Tuhan mendekati dia. Hati-hati, ya. Sehingga anugerah kelahiran baru yang dikerjakan itu di dalam baptisan itu dan roh itu harus dikerjakan bebarengan.
Sehingga bukan inisiatif si manusianya, tapi Tuhan yang datang kepada manusia, membangunkan kesadaran pada dia, memberi kekuatan pada dia. Jadi, hanya karya Roh Kuduslah yang memberi kepada manusia, ya, satu, kesadaran akan dosa dan kemampuan untuk bertobat. Sehingga kelahiran baru menjadi semacam satu penyeberangan yang sangat luar biasa. Tetapi saya bilang kemarin, jangan diperdebatkan dulu mana duluan, urut-urutannya gimana, kelahiran baru, pertobatan, belum lagi penyucian, pembenaran, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kita memang tidak bisa juga persatukan begitu saja, tetapi itulah satu yang tidak bisa dipisah-pisahkan, yang terjadi dan bekerja pada diri manusia. Ketika manusia sadar akan dosanya karena sentuhan Roh Kudus, mereka sadar dan insaf akan dosanya karena jamahan Roh Kudus, sehingga kesucian, kekudusan dari Roh Kudus membuat dia sadar dia berdosa. Maka manusia itu minta ampun, kemudian bertobat kepada Tuhan. Pertobatan itulah membawa dia mengenal Tuhan. Dikerjakan oleh siapa? Roh Kudus. Itulah sumbernya. Karena itulah dengan kemampuan kemanusiaan tidak bisa. Karena itulah sekalipun Nikodemus seorang pemimpin Israel, dia tidak mengerti hal-hal itu. Karena ini memang hal-hal sorgawi yang Allah kerjakan dalam batin setiap manusia. Anda tidak akan pernah mengerti pertobatan seseorang. Bagaimana mungkin Paulus yang pergi mau membunuh pengikut Kristus langsung bertobat malah menjadi pengikut Yesus? Tidak masuk akal. Anda tahu ceritanya. Mungkin Anda bilang, oh ya saya tahu. Ya tahu ceritanya. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Mungkin Anda katakan Tuhan kerja. Persoalannya, bagaimana Tuhan bisa merubah? Kan nggak masuk akal kita. Karena memang melewati akal kita. Nah, itu kuasa Allah. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertobatan selalu merupakan mujizat yang sangat besar dalam hidup manusia. Karena bisa mengubah arah hidup yang salah itu. Mengubah kehidupan dosa itu menjadi mencintai kebenaran. Kesadaran yang muncul begitu luar biasa dan spektakuler. Nah, karena itu saudara yang kekasih, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus? Ia berkata kepada Nikodemus, aku bersaksi tentang apa yang aku lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksianku. Dan dia berbicara tentang bagaimana orang-orang Israel, para pemimpin agama menolak Yesus. Yesus bicara kebenaran, mereka selalu ribut dan protes. Enggak. Saudara-saudara, kebenaran secara utuh ketika diberitakan memang sangat menyakitkan. Itu sebab para ahli agama tidak suka kepada kebenaran itu. Ya, mereka jengkel dengan Yesus. Karena Yesus selalu menelanjangi mereka. Yesus selalu membuka seluruh borok-borok mereka. Mereka kesel setengah mati. Mereka marah pada Yesus. Dan dengan kemarahan yang meluap-luap itulah mereka ingin membunuh Yesus. Saudaraku, itulah semangat kejahatan. Itulah semangat ketidakbenaran. Saudara mesti suka firman Tuhan. Kalau memang saudara cinta firman Tuhan, yang keras, yang mendidik, itu betul. Ya, kalau firman Tuhan menina bobokkan itu sudah gawat itu. Itu nina bobok supaya orang bobok, lagunya memang bobok-bobokin sih. Ya, hati-hati. Bergairahlah ketika hamba Tuhan di gereja Anda, ketika pendeta Anda bicara hal yang cukup keras, kadang-kadang menyinggung perasaan kita. Kalau itu kebenaran firman Tuhan, aminkan, bersyukurlah Tuhan masih mau bicara padamu. Bersyukurlah Tuhan masih mau menegurmu. Dan bersyukurlah pada pendetamu yang masih mau mengkhotbahkan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kesedihan kita ketika khotbah dijadikan hanya sekedar bahan lawakan, kumpulan cerita satu ke cerita lain yang nggak tentu juntrungannya. Ya, di situ saudara mesti hati-hati. Jadi kelahiran baru itulah, kesadaran yang muncul itulah yang menghidupkan, menguatkan, meneguhkan setiap umat kepunyaan Tuhan. Karena itu kelahiran baru dikerjakan oleh Dia, Roh Kudus yang hidup itu, yang masuk di dalam kehidupan manusia. Tidak dimengerti, tidak disadari, tetapi satu hal yang real, yang aktual. Diumpamakan, dikatakan seperti angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah orang yang dilahirkan oleh Roh. Kamu nggak ngerti, kamu nggak tahu, tapi itu konkret. Kamu nggak ngerti, kamu nggak tahu, tapi itu fakta. Kamu nggak ngerti, kamu nggak tahu, tetapi itu aktual. Terjadi, dan sekali lagi terjadi. Jadi, di dalam kehidupan ini, saudara yang kekasih, sumber kelahiran baru yang dikerjakan oleh Allah, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, maka sudah seharusnya orang-orang Kristen mensyukuri anugerah Allah yang maha besar ini dengan memasrahkan seluruh kehidupannya kepada Allah. Dengan memasrahkan dan menyerahkan seluruh arah hidupnya untuk memuliakan Allah. Karena memang arah hiduplah yang terjadi perubahan. Sehingga arah yang tadinya melawan Allah sekarang memuliakan Allah. Arah yang tadinya bertentangan dengan Allah sekarang mengikuti dan sejalan dengan Allah. Nah, ini harus disyukuri betul-betul. Dan syukur itu harus terwujud, tercermin dalam kehidupan kita. Di mana kita hidup melawan keinginan dosa itu. Di mana kita hidup bergairah dengan kebenaran itu. Orang-orang yang sudah dilahirkan kembali selalu suka kepada kebenaran firman yang benar. Hatinya selalu gelisah mendengar firman yang benar. Ia selalu mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang serius. Ia selalu mempunyai kerinduan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Sebaliknya,
Orang-orang yang belum dilahirkan kembali selalu tidak suka pada kebenaran firman. Kebenaran firman selalu menyakitkan telinga, menyakitkan hatinya. Ia tidak suka mendengarnya. Ia tidak suka sesuatu yang menggugat dia. Padahal yang menggugat adalah firman Tuhan. Jadi kalau saudara mendengar pendeta khotbah keras begitu ya, jangan buru-buru bilang pendetanya keras. Sebenarnya tidak ada pendeta yang keras. Ya. Yang keras itu adalah firman Tuhan. Kecuali pendeta itu ngarang-ngarang, bentak-bentak, lempar sepatu, itu pendeta kurang ajar namanya, begitu ya. Kalau pendeta suaranya keras, banyak. Pendeta yang keras, tidak ada pendeta yang keras. Cuma tinggal saja ada pendeta jujur yang memberitakan apa adanya kebenaran firman Tuhan. Ada pendeta kurang jujur, memotivasinya supaya hati jemaatnya bisa senang kepada apa yang dia khotbahkan dan senang kepada dia. Dan ada yang sama sekali tidak jujur, memutarbalikannya. Sehingga semacam jok-jok atau hal-hal yang cuma menyenangkan, yang mendorong kita, ya, yang memberkati kita tanpa pernah menjadi firman yang menjadi cermin utuh untuk kita bercermin di sana, melihat diri kita yang bopeng-bopeng, yang salah-salah, yang luka-luka begitu ya, supaya kita sadar dan minta dibersihkan, disucikan, dikuduskan, dibalut, dipelihara oleh Tuhan. Nah, jadi kelahiran kembali itu adalah merupakan satu spirit hidup itu, gairah itu, sehingga kesadaran akan dosa kuat pada orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Oleh karena itu kita bisa mencermini diri kita. Kalau Anda masih suka berbuat dosa tanpa pernah merasa salah, awas, maafkan saya. Anda di pintu bahaya yang sangat luar biasa. Setiap orang dilahirkan kembali berbuat dosa, selalu ada perasaan salah dalam batinnya. Dengarkan, pekakan suara Roh Kudus itu. Jangan melawan dan membantahnya. Nah jadi, kelahiran kembali menjadi sesuatu kebangunan yang utuh di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya. Kelahiran kembali bukan perubahan substansi yang otomatis ditarik dan diganti. Penggantian komponen misalnya di motor gitu ya. Pistonnya diambil, diganti. Bukan. Saya juga bukan perubahan temperamen. Tetapi karakternya yang berubah. Kualitas nilainya loh. Ya, kualitas nilainya yang berubah. Yang dulu nilai tidak baik jadi baik pada barang yang sama. Jadi nggak ada yang diambil dari diri kita ini lalu ditemplokin begitu ya. Hati-hati. Dan itu juga bukan perubahan bim salah bim yang langsung perfect. Semua in proses. Karena itu perhatikan baik-baik, cermati baik-baik. Bertumbuhlah dengan baik. Jangan juga berhenti dan bantut akhirnya. Ya. Nah, jadi di sini kita harus memahami betul-betul seluruh karya itu bersumber dari karya Roh Kudus sendiri. Dia yang mengerjakannya di dalam kemutlakan, kewenangan dan kedaulatan dia. Dia mengerjakannya sehingga membawa kita kepada pengenalan pemahaman yang utuh akan dia. Sehingga ketika seorang dibaptis dan ketika seorang dibawa kepada Tuhan, maka Roh Tuhanlah yang menjangkau dia, Roh Tuhanlah yang mengambil dia, Roh Tuhanlah yang memenangkan dia, yang menaruh kesadaran baru itu di dalam batinnya, di dalam hidupnya untuk dia boleh mengenal Tuhan dan menyapa Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi jangan lupa, semua itu terwujud terbentuk di dalam proses. Dan di dalam proses itu kita bertanggung jawab untuk menumbuh kembangkan bibit yang ada itu. Di dalam proses itu kita bertanggung jawab untuk menumbuhkannya dengan pergaulan, pergumulan dengan firman Tuhan. Karena itulah kita perlu saat teduh, kita perlu berdoa, iya. Dan kita perlu mendengarkan firman di kebaktian atau dimanapun. In proses kita bertumbuh. Dan harus begitu. Kiranya Tuhan mengasihi kita, Tuhan menolong kita, menuntun kita, membimbing kita. Saudara dan saya, kita boleh tumbuh sama-sama. Kita boleh saling berpegangan tangan. Kita boleh saling bergandengan tangan. Saya suka kalau saudara mengalami sukacita. Tapi kalau ada sesuatu yang salah, ingatkan saya. Ya, karena jangan lupa, siapapun Big Man Sirait, dia cuma pengkhotbah. Firman Tuhan tidak mungkin salah, tapi Big Man Sirait bisa salah. Kalau dia salah, kasih tahu. Tapi cocok sama firman Tuhan. Jangan cuma karena Anda tidak setuju lalu bilang Anda salah, harusnya begini-begini. Mana ayatnya? Pokoknya Anda salah. Waktu gawat kita nanti. Ya, tentu hal itu tidak baik kan begitu ya. Tetapi kebersamaan kita membangun kita. Saya rindu saudara dikuatkan, diteguhkan dalam hidup ini. Dan saudara boleh berkarya di tengah-tengah hidup ini. Hidup berdoa, bersaksi, dan beraksi. Karena saudara sudah dilahirkan kembali. Kiranya Tuhan menolong saudara dalam pelayanan saudara dimanapun saudara beribadah. Kiranya Tuhan memakai saudara jadi alat untuk mengingatkan kalau ada orang lain yang lengah, yang salah. Ya, tapi bukan untuk menghakimi dan membelah dia. Oke, dalam cinta kasih kita membangunnya. Masuki hari-hari saudara, periksa. Masih bekakah Anda untuk menyadari diri berdosa? Masih adakah kemampuan untuk mengakuinya? Atau api kepekaan itu sudah padam? Hati-hatilah. Katakan Tuhan tolong saya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk apa yang boleh kami renungkan dari kebenaran firman-Mu. Tolong kami, karena kami sadar proses kelahiran baru sehingga boleh menjadi wujud nyata dalam hidup kami hanyalah karena kemurahan-Mu.
tolong kami. Beri kami kemampuan, beri kami kekuatan supaya ketika kepekaan akan dosa itu muncul, kami boleh menumbuh kembangkan, melatih, mengasah kepekaan, sehingga kami peka pada setiap perbuatan yang salah. Supaya kami boleh hidup seperti apa yang Tuhan mau, memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.